kita sudah sampai di tempat kebun teh, dan ini adalah salah satu tempat di mana masuknya mulai dari tempat ini kita menuju ke Sunan Ibu. Apakah kita akan sampai atau tidak, kita ikuti perjalanannya. Helm sarang topina dibuka tuh pegang. Jadi kalau kesini nanti kayak motor harus yang bergigi lah ya. Betul, harus kendaraan yang Proper. Ketika teman-teman dikasih cobaan, tolong jangan dicobain. Cukup kita Mantap ini. Cukup kita yang menjadi korban ya. Itu pemandangannya cukup indah. Masya Allah nih. Ini baru siang ya, sekitar jam 1 lah. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau yang pengen pakai motor, hindari atau lupakan matic sampai ngebul. Akhirnya kita putuskan motor kita parkir di tempat yang tadi setelah nanjak. Walaupun sebenarnya ini lebih layak nih pakai motor, tapi khawatir di depannya kembali nanjak dan juga bebatuan. Kita putuskan jalan saja biar lebih bisa menikmati dan olahraga ya. Bebatuan dan tanah. Alhamdulillah cuaca sejuk dan juga katanya cerah. Padahal kemarin sekitar 2 hari kemarin hujan terus besar. Nah, ini sudah seperti layaknya hutan di Jawa lah. Ini banyak pohon, apa ini, karet ya? Ya, pohon karet. Karet tapi masih ini muda kayaknya. Pohon sudah tinggi-tinggi. Nah, kita menemukan jalan ini. Apakah ini yang jalur bawah tadi ya? Lewat Cipanganten. Terus dia juga sama ke sini mungkin. Jadi kita lanjut ke arah jalur kanan. Nah, ini kita menemukan jalan sepertinya lebih enak nih. Berbatu tetap. Usah lagi ikut daftar. Nah, ini sudah mulai terlihat cantik ya. Makasih. Kayak kamu kayaknya. Kalau yang perempuan. Nah, ini kebun teh yang sudah dibabad habis. Mungkin permajaan lah. Bayang nih jalur listriknya. Kalau nggak salah mau kesini Pak Ji. Oke, jadi setelah lihat map, kalau ke sini agak muter dikit. Nah, kita coba potong kompas ke jalur sini ya. Agak tinggi sih, tapi ya kita coba saja. Coba dulu curhatnya nanti ya. Nah, ini tandanya nih. Jadi kalau teman-teman mau istirahat bisa di sini berteduh.
Bahkan ada penampungan air, tapi itu kayak sepertinya belum layak minum ya. Sini, Siap ke sini? siap ke sini. Nah, kita akan coba motong kompas ya, walaupun kita belum tahu. Tapi kalau lihat tanda-tandanya, ini agak luas. Agak terjal sih, sekitar berapa ya, 75 derajat mungkin. Celsius. Coba saja. Ya. Nah, tadi kita di sini ya. Ternyata ini ketemu jalan setapak nih. Bisa jadi mereka dari sini. Tapi kita akan lanjut motong lagi. Kita lanjut motongnya. Wah, ini makin terjal, makin tinggi nih. Lanjut. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, Masya Allah. Nah, ini makin tinggi terlihatnya. Kita nikmati saja. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau kita pengen punya nilai ibadah juga, jadi ketika nanjak kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena walaupun kita kuat, ini adalah atas izin Allah. Karena hanya Allah yang Maha Besar. Dengan kekuatannya lah kita bisa jalan, bisa naik. Ini jalan yang sudah kita lewati. Nah, di atas kita jalannya akan kita tuju. Gimana, brother? Mulai terasa? Ketika kita menemukan jalan terjal. Ayo kita jajal. Masih ada trek yang lebih terjal. Ayo Pak, gas lagi. Ini sedikit lagi ya. Potong kompas nih. Kita lanjut. Allah Akbar. Ya, bismillah. Oh gitu, kurang tahu dah. Apakah itu puncaknya? Kita lihat saja. Jadi kita menemukan jalan setapak lagi. Terasa nih, Masya Allah. Siap. Terlihat lelah kayaknya. Sedikit lagi lah insya Allah. Tuh kan ini puncaknya. Apakah di balik puncak ini ada puncak lagi? Kita lihat ya. Nah, ternyata masih ada. Tapi kita ini lewat jalur setapak aja nih. Terlihat sangat indah. Oke gas, kita lanjut.
Guys, teman kita sudah kunang-kunang nih. Sepertinya belum makan siang. Kita cari inilah, kita cari apa? Warung, sebetulnya ada warung ya. Sana terlihat ada perkampungan. Nah ini dia. Konon katanya ini terisolir ya. Karena cuma segini aja. Kita akan ke sana coba. Nah, kita menemukan jalur setapak ya, jalan setapak. Masya Allah. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Tidak harus jauh-jauh ke luar negeri. Di dalam negeri sendiri udah indah begini. Ini masuknya kota Bandung ya. Bandung, ya Kabupaten Bandung ya. Semakin terlihat indah nih. Ternyata ada dua blok nih. Yang ini satu. Nah, yang ini satu lagi yang ini. Nah, kita ke sana ya, kita coba. Wah, ini buat para pencinta downhill atau MTB mantap nih jalurnya. Masya Allah. Oke guys, karena ini sudah hampir sore juga, motor di bawah, maka kita mengambil keputusan untuk balik kanan. Insya Allah nanti kita lanjutkan perjalanan menuju Sunan Ibunya di waktu yang lebih lengang lagi. Minimal kita sudah tahu jalur-jalurnya. Jadi kita kalaupun mau pakai motor, kita ikhtiarkan motor yang lebih grass atau motor yang bergigi ya. Bergigi dan bergizi ya. Ini jalurnya enakan sekali nih buat ngabret. Ya, buat bersepeda mantep nih downhill. Masya Allah. Red Bull. Depan belakang ini kameranya. Depan belakang dong. Tuh. Wih, cakep. Tuh kan. Terlihat pias. Tinggal pias aja. Aduh. Oke, Bang Arman, ini ada korban ini lagi, korban jalur apa ngompas. Kompas. Karunya Ekstrim ini. Lumayan. Jadi sebaiknya jangan gegabah. Jangan gegabah. Dikasih kekurangan, jangan kurang ajar. Sudah tahu jarang olahraga. Ya gimana mau nambah istri. Lagu Pak Ji. Mantap. Kita cari jalan yang ini. Sekarang jangan motong lagi lah, ngapa jauh lebih sedikit jauh apa lebih jauh, tapi mungkin lebih nyaman untuk diinjak ya. Nah, model gini lebih keren kayaknya ya. Kita coba nih. Nah, ini jalur yang akan kita lewati turun ya. Jadi sebelum sampai ke Sunan Ibu pun sudah lumayan nih. Pokoknya persiapkan fisik biar perjalanan makin asik. Sebentar lagi kita menemukan jalan untuk belok kanan nih ke jalur bawah. Wah, Masya Allah. Tadi kita dari sini ya. Nah, puncaknya berarti di sini nih. Ya.
Nah, ini dia jalurnya. Oh, itu ada jalan juga tuh. Ya itu pemukiman. Mau ke sana nggak? Enggak apa aja. Wah, Ya. kita pulang saja. Karena sudah jam 2 lebih ya. Biar kita cari lebih aman lah. Kalau kaki bergetar tandana naon Pak Ji? Lapar ya teman. Ya kan? Lapar. Tadi kan udah diganjal dulu Pak Ji. Kunaon. Belum itu diminum teh tadi. Apa itu? Nah, jadi kalau teman-teman tadi berani itu bisa lewat yang tadi ya. Itu ada apa? Yang jalur air, tapi kita cari lebih aman lagi. Jadi agak muter sedikit lah. Kalau turun gunung sabari lari itu namanya naon tuh? Iya, ini sekarang lagi musim kan ya. Yang juara di luar gitu dari Bandung Indonesia. Jalur ini aja biar lebih dekat. Walaupun sempit, yang penting tidak sakit. Ayo guys. Mau pingsan bilangnya. Alhamdulillah. Bener nih buat yang suka bersepeda. Mantap. Nah, tadi kita dari situ, masya Allah. Dari atas. Nah, jadi jalannya bebatuan seperti ini. Tapi kalau sepeda downhill ya mantap lah. Minimal MTB lah. Tapi kalau mau nyoba road bike juga nggak apa-apa. Tadinya preparing dia buat touring, tapi akhirnya jadi hiking. Walaupun berakhir dengan agak pusing. Akhirnya kita keliling untuk kembali. Insya Allah motornya aman lah di bawah ya. Masya Allah, tadi kita dari sana loh. Nah, tuh. Kaki mata jauh di kaki. Nah, ini jalan persimpangan, kita ambil kanan. Gimana, sudah mulai cenghar? Beda. Nah, ini jalurnya nih. Di depan kita ada sepertinya ini warlock ya, warga lokal atau petugas dari perkebunan mungkin. Jadi kita merasa lebih senang lah. Kenapa? Karena ada teman ya. Alhamdulillah yang di belakang sudah mulai bisa ketawa nih. Peredaran darah sudah berjalan dengan normal. Mulai normal kembali. Lihat-lihat emang lumayan juga kita kesini ya. Bukan lumayan Atas lagi. itu terjal itu ibaratkan kalau kita lagi di Madinah tuh ada Gunung Uhud. Kita di Bandung juga punya Gunung Batu. Gunung Batu. Alhamdulillah, yang penting sudah cenghar lagi lah. Balik lagi ya Pak Ji? Baik lagi. Tidak apa-apa. Ya, karena berjuang itu tidak harus menang. Yang penting hati antum senang. Tapi pada umumnya yang berjuang itu kalah sama yang punya uang. Ya sih. Karena sekarang yang punya wewenang, mereka berjuang untuk yang punya uang.
yaitu membela yang bayar, bukan membela yang benar. Alhamdulillah kita sudah sampai ke titik tadi waktu kita motong kompas. Tuh lihat, lihat. Gembira. Nah tadi kita motong kompas di sini nih, sampai ke ujung sana, lumayan ternyata. Gak apa-apa, yang penting kita berani mencoba. Oke, sampai ketemu lagi di edisi jalan-jalan berikutnya ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa, yang mau jalan-jalan mulai mencoba. Sudah mau jam 3 sore nih. Seperti terdengar hujan ya. Ini mudah-mudahan masih aman lah. Insyaallah. Nah, cuaca mulai berembun nih, kabut ya. Ini sekitar jam 3 lebih. Nah, buat teman-teman semua, nanti juga ada tempat wisata baru kayaknya. Dan alhamdulillah kita ketemu dengan Akang ini sebagai tour leader juga atau guide di daerah sini yang sudah menangani beberapa OTE dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya lah. Ada sekitar berapa? 60 Pak ya yang sudah gabung. 64 OTE dan itu keren-keren. Nah, Pak yang baru ini, baru sel ya? Ya, itu Patuhawati katanya. Patuhawati namanya. Nah, itu kapan dibuka rencana atau udah dibuka? Belum sih. Belum, masih masa pembangunan. Nah, di sana rencana ada apa? Tadi ada bobok kabin sama villa. Oh, bobok kabin sama villa ya? Iya. Mungkin kayak glamping gitu ya, lah ya. Kayak glamping kayak gitu. Bisa nginep juga? Bisa. Bisa ya, karena villa bentuknya. Untuk wisatawan yang jauh, misalkan yang jauh bisa nginep juga di situ. Nah, tadi yang menarik buat kalau ke Patuha bisa nginep di Bapak ya? Bisa. Nah, ini yang keren nih. Nah, soalnya kan biasanya gini ya. Daripada kita ngecamp, apalagi cuaca kan tidak menentu, betul, anomali lah gitu ya. Daripada kedinginan ya lebih baik di rumah. Kalau sama juga sih, kalau yang ngecamp kan nanti yang ke atas tuh ngejarnya sunrise juga. Betul, gitu kan. Ya lebih baik di rumah, nyaman, lebih nyaman gitu kan. Udah jelas lah ya. Nah, udah jelas. Kayak gitu. Mau makan juga kan enak ya. Gitu kan, kalau di rumah mah. Nah Pak, ini tarifnya nggak apa-apa nih, kan siapa tahu nih ada yang penonton ini yang pengen tahu, wah ternyata bisa juga nih, jadi nggak usah bawa-bawa tenda gitu kan ya? Iya. Pak punten, ini menampung berapa orang nih kira-kira nih? Di rumah itu 2 OT masuk. 2 OT. Nah, kalau berjumlah orang? Jumlah orang sekitar 40 sampai 50. Masya Allah, berarti kebayang tuh gedenya lah. Ya. Pokoknya lebih nikmat daripada di tenda lah. Iya. Karena kan kita punya 2 lokasi juga sih untuk BC-nya. Ya. Ini tarifnya berapa tuh kalau pengen makan misalkan? Kalau pengen makan itu di 250.000 per satu paket, tapi untuk kapasitas 10 orang. 10 orang. Iya. Ya, jadi ada nasi liwet mungkin ya. Nasi liwet. Oh, kayak gitu. Terus untuk 10 orang ya. Satu paket itu untuk 10 orang. Iya. 250.000 ya. 250.000 Nah, itu kalau nanti Bapak yang jadi guide lagi ada berapa lagi? Lebih biaya lagi nggak? Nah, nambahnya untuk tour guide ya gitu kan. Ya. Biasanya kalau per orang atau misalkan 2 atau 3 orang kita kan imbang-imbang dulu sama yang bawa kan. Betul. Nah, kasihan juga kan kalau terlalu besar. Iya. Nah, kalau misalkan ada 20 atau 30 orang itu di 250.000 untuk pengawalan. Nah, berarti itu termasuk murah lah ya. Iya. 250.000 dibagi 20 orang, wah, sangat-sangat murah lah. Iya. Dan itu kalau jalan dari rumah Bapak ke tujuan paling lambat santai banget lah, ibu-ibu misalkan. Berapa jam tuh? Sekitar 2 jam itu. 2 jam sudah nyampe ya? Nyampe. Itu kemana? Ke Patuha? Ke Patuha. Ke Patuha ya. Jadi untuk ngejar sunrise tuh pasti dapat lah gitu. Sembilan ibu juga sama ya? Sama. Ya. Soalnya kan satu arah. Satu jalur ya? Satu jalur. Oke, sip. Nah, jadi buat teman-teman semua, ternyata nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman lah dibanding teman-teman harus bawa tenda, bawa kompor kecil atau apa gitu kan. Dan di Bapak siapa? Padian. Nah, dengan nanti kita akan nginep di rumah Padian ini, teman-teman semua bisa mendapatkan fasilitas yang lebih aman dan nyaman. Kenapa? Karena sebuah rumah
teman-teman di sana bisa berkumpul biasa, tidak Plus harus warung lagi. plus. Nah, ini yang keren nih, plus warung. Jadi Iya. kalau teman-teman Plus wah warung di pengen rumahnya. ada Indomie ada, Nah, kopi mau dan juga Indomie, yang lain, kopi juga ada. Iya, Nah, ini lebih, malam-malam kita mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi ada. nah gitu ini kan. yang lebih enak ya, lebih seru lah. Kenapa? Karena kita tidak repot lagi dan juga insya Allah membantu perekonomian dari daerah di situ, dan yang jelas adalah lebih aman dan nyaman ya untuk secara ikhtiar dibanding kalau teman-teman bawa tenda dan juga yang lainnya. Walaupun mungkin ya plus minus lah ya, dalam artian ada juga yang pengen camping gitu kan, tapi kalau cari aman sih sekarang itu lebih baik kalau ada rumah yang bisa tempati, lebih baik rumah lah. Oke Pak Dian, mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang pengen menghubungi ke nomor berapa nih? Siap. Nomor HP-nya berapa nih? Tadi udah dicantum. Oh udah ada sana ya, Nah, udah nanti ada. kita cek ya. Nah. Nanti kita akan cantumkan di video ini. Yang jelas ini sebuah ikhtiar kita bagaimana bisa mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman dan aman dibanding teman-teman kalau kesini memakai tenda ya, Pak Dian ya? Ya. Betul. Nanti informasi Pak Dian ya kalau ada yang baru, itu baru apa nih? Baru sel Ya. sama Patuhawati. Ya, Nah, kenapa Patuhawati sebetulnya? kalau Patuhawati itu sebetulnya sih dibawa dari nama Gunung Patuha Patuha juga itu sih. juga ya. Dibawa juga, cuman itu kan di bawah kaki Gunung Patuha, jadi Ya. dia ikut namanya Patuha gitu Iya kan. betul Patuhawati. betul. Kan Cuman kalau pakai wati itu Patuha- sudah kayak perempuannya gitu Iya, ya. kalau Patuhawati itu kan nama perkebunan. Kalau misalkan ke atasnya itu ke gunung, emang Gunung Patuha. Gunung gitu kan. Patuha ya. Gitu. Dan itu juga biasanya suka dipakai jalur teman-teman sepeda downhill ya. Iya, Kalau saya lihat banyak banyak ya. banyak. Jadi ternyata baru di Bandung saja destinasinya begitu banyak teman-teman sekalian. Jadi nggak usah keluar negeri, dalam negeri aja. Cintai produk dalam negeri lah, lebih aman dan nyaman insya Allah. Sampai ketemu lagi nanti di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dian. Siap, sama-sama. Nah teman-teman sekalian, ternyata jalur ini adalah lebih panjang ya dibanding kalau teman-teman lewat jalur yang memang sudah ada pintu gerbangnya, yaitu Cipanganten Pak Idian ya. Ya, Nah, Cipanganten. dan tapi jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, walaupun kita ini nggak nyampe ke tujuan, tapi kita ketemu dengan Pak Dian sebagai penanggung jawab di sini, dan kita akan makan di namanya Warung Bulia ya. Yang nanti kalau teman-teman ingin nginap tuh di sini nih. Jadi teman-teman udah tahu nih kondisinya ya. Kita ke sana sekarang. Insyaallah. Alhamdulillah nih cerah nih. Ini udah jam 3:30 kayaknya nih. Tapi masih cerah alhamdulillah. Kita mau pulang nih sekitar jam 4:30 ya, Masya Allah. Dan ini dia Warung Bulia. Nah, jadi buat teman-teman semua nanti bisa di sini nih. Kenapa? Kalau nggak bawa tenda ya bisa di sini lah. Dan di sini ternyata cukup nyaman. Ya kenapa? Karena ada makanan tentunya. Jadi buat teman-teman ada mie rebus dan juga yang lainnya. Tadi juga kita makan mie rebus. Nah, menginap di sini biasanya padian berapa? 40 orang cukup lah ya? Ya. 40. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ke masjid juga deket ini. Nah, itu dia masjidnya. Tuh, jadi termasuk nyaman di sini. Dan nanti kita mulai startnya daerah apa ya? Ya. Nah, dari situ dekat lah. Kalau strawberry-nya masih ada, nanti teman-teman bisa ngambil juga. Barusan juga saya ngambil juga nih. Enak, beda rasanya. Konfiguri ya? Oh, beda deh ya. Bentar deh ya. Hatur nuhun Bu ya. Serang Pak Dian. Assalamualaikum. Kita pulang guys. Ya, insyaallah. Jadi buat teman-teman pengen ke Sunan Ibu, juga Sunan Rama, dan juga Patuha, dan juga Patuhawati, gabung dengan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jalur kita pulang. Mbak, kearifan sosial. Jalur bukan mundur. Wah, keluar apa itu? Suara apa itu? Putu. Masya Allah. Tadi kita dari sana ya. Tidak terlihat kabutnya tuh. Terus ke sana. Ujungnya sana tuh.